Salam, selamat siang sahabat tani organik. Pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang sekitar dunia pertanian organik seperti itu. Wow. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan beberapa pengalaman ini, saya berterima kasih kepada teman-teman atau rekan-rekan YouTuber atau para pendukung channel pengalaman hidupku ini. Dan jangan lupa terus dukung dengan tekan like, subscribe, dan juga tekan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi atau informasi dari konten-konten saya, informasi tentang pengalaman-pengalaman dalam berbagai hal secara khusus pertanian organik. Nah, jadi begini sahabat tani, terkadang kita hanya tahu memakai, menggunakan, tapi terkadang juga kita tidak tahu manfaat daripada apa yang kita gunakan, daripada apa yang kita pakai seperti itu. Nah, tidak asing lagi di dunia pertanian organik itu, baik dalam hal pembuatan MOL, mikroorganisme lokal, maupun POC, pupuk organik cair. Nah, salah satu bahan yang sangat bermanfaat, besar manfaat atau fungsinya adalah bonggol pisang. Jadi bonggol pisang seperti ini sahabat tani organik. Nah, jadi bonggol pisang ini ya salah satu bahan utama ya, yang bahan yang paling terpenting dalam pupuk organik ya, untuk pembuatan MOL ataupun POC seperti itu. Nah, tentunya kita harus bertanya, mengapa kok bonggol pisang ini sepertinya bahan yang begitu penting dan pengaruh besar di dalam pupuk organik ya. Wow. Jadi seperti itu. Nah, oleh sebab itu dalam pengalaman video ini saya akan berbagi pengalaman sebenarnya apa yang terkandung di dalam bonggol pisang ini, sehingga bonggol pisang ini sangat bermanfaat, sangat berguna untuk pertanian organik, baik pembuatan MOL maupun POC. Nah, ternyata di dalam bonggol pisang ini sahabat tani organik terkandung beberapa kandungan unsur hara. Yang pertama itu adalah kalsium, itu baik itu daripada bonggolnya maupun pada batangnya ini maupun pada daunnya ini ngandung di dalam ini terkandung kalsium. Kemudian ngandung juga karbohidrat, kemudian fosfor. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi sahabat tani yang saya maka dari dalam hal ini saya berbagi pengalaman. Ternyata itu yang hal-hal yang unsur-unsur yang terkandung di dalam bonggol pisang, sehingga sangat diperlukan di dalam dunia pertanian organik secara khusus dalam hal pembuatan MOL, mikroorganisme lokal, dan juga POC ya. Fungsinya apa daripada itu semua? Nah, jadi kandungan-kandungan ini akan diolah ya, akan dibentuk ya, dicampur dengan bahan-bahan lainnya, dan akan diproses, diolah oleh mikroba ya, atau bakteri pengurai dalamnya. Nah, sehingga setelah selesai dibuat nanti difermentasi, dia akan membentuk sebuah dari segala kandungan unsur-unsur hara yang ada yang terkandung dalam bonggol pisang ini akan bersatu, dan ketika kita mengaplikasikan di suatu tanaman atau tanah, maka unsur hara tanah itu akan meningkat, terpelihara, dan kemudian ketika unsur hara itu baik, maka apa yang kita tanam pada tanah itu, maka tanaman kita itu akan tumbuh subur sampai pada pembuahannya. Jadi seperti itu ya. Nah, seperti tabel yang saya kutip daripada tabel hasil penelitian beberapa ahlinya ya, ahli penelitian tentang bonggol pisang ini ya. Silahkan lihat tabel seperti ini ya.
Nah, disitulah terdapat beberapa unsur. Ada vitamin B1, kemudian ada kandungan zat besi juga di dalamnya, di dalam bonggol pisang, dan ada beberapa kandungan lainnya ya. Jadi itu, maka bonggol pisang ini sangat bermanfaat dan sangat besar fungsinya di dalam dunia pertanian organik. Nah, jadi seperti itu ya, mengapa kita perlu dan mengapa bonggol pisang ini sangat bermanfaat dan sangat penting di dalam dunia pertanian organik, karena di dalam bonggol pisang ini terkandung beberapa unsur hara ya, untuk menghidupkan, untuk meningkatkan unsur hara pada tanah dan untuk menyuburkan tanaman. Nah, jadi seperti itu. Bahkan kadang tidak perlu kita olah sedemikian rupa daripada bonggol pisang ini. Cukup kita, kalau kita buat bedengan tanah, kita potong-potong dari batang sampai bonggolnya, kita kuburkan ke dalam bedengan, itu sudah sangat baik ya. Itu sudah sangat membantu untuk menyediakan unsur hara pada tanah dan menyuburkan tanaman. Tapi langkah lebih baiknya jika kita olah menjadi mol atau POC, itu diolah sehingga lebih kualitasnya lebih mantap, lebih oke ya, dari hasil yang kita pakai secara mentah-mentah tanpa diolah dengan yang diolah dengan model fermentasi. Baik sahabat tani, ini saja secara singkat pengalaman yang dapat saya bagikan tentang bonggol pisang. Nah, lebih jelas lagi sahabat tani bisa mencari lebih dalam pengetahuan di teman-teman yang ada di Google atau di YouTube seperti itu. Tapi ini secara ringkas, secara singkat pengalaman yang saya bagikan. Semoga pengalaman ini dapat bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.